Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Allahu Akbar. Ya, baiklah, marilah kita buka pelajaran pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelum pembelajaran, mau saya absensi dulu. Siapa yang masuk, siapa yang tidak masuk. Ya, saya mulai. Mas Alif Alfian, Mas Sarif, Mas Joko, Mbak Fatma, Mbak Felita, Mas Wawan, Mbak Karisma, Mas Karel, Mas Krisna, Mbak Lia, Mas Lukman, Mbak Partini, Mbak Partuni, Mbak Rizky Amanda, Mas Yuda. Masuk semua ya. Ya, kita pada kesempatan kali ini akan mempelajari materi tentang nafkah atau infak, kemudian sodakoh, kemudian hadiah. Tapi sebelum saya mulai materi pada pagi hari ini, kita senam otak dulu ya. Itu fungsinya apa? Untuk menguatkan daya ingat kita, kemudian untuk menyeimbangkan antara kotak kanan dan kotak kiri. Nanti saya tampilkan video biar fresh kalian untuk pembelajaran kali ini. Ya, saya tampilkan videonya, kamu nanti ikuti ya. Ya, silakan berdiri. Ayo ikuti. Biar fresh otaknya.
sudah fresh kan otaknya? Ya, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran materi infak, sedekah, dan hadiah. Tujuannya nanti kalian mengetahui apa itu arti infak, apa itu arti sedekah, dan apa itu arti hadiah. Kemudian kalian juga mengetahui hukum dari ketiganya itu. Apa hukumnya infak, apa hukumnya sedekah, apa hukumnya hadiah. Kemudian juga kalian mengetahui syarat dan rukunnya infak, sedekah, dan hadiah. Kemudian juga mengetahui hukum dari ketiganya itu, hukum infak, hukum sedekah, dan hukum hadiah. Ya, kita memasuki ke materinya ya. Perhatikan PowerPoint yang akan saya sampaikan. Akan saya jelaskan mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang infak, sedekah, dan hadiah. Yang pertama, infak. Pengertian infak. Infak berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, berarti infak mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan, penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jadi infak itu adalah mengeluarkan sebagian harta kita dengan sukarela dengan tujuan mendapat ridho dari Allah. Kemudian macam-macam infak dan hukumnya. Yang pertama, infak wajib. Infak wajib ini seperti kata nafkah itu. Infak wajib itu hukum yang sifatnya wajib. Wajib itu apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat apa? Dosa. Jadi infak yang pertama, infak wajib itu harus dikeluarkan seseorang, yaitu infak. Contohnya infak menafkahi keluarga, suami menafkahi anak istri, itu adalah infak wajib. Yang kedua adalah infak sunnah. Infak sunnah itu bertujuan untuk berbagi kebaikan. Contohnya infak sunnah, umpamanya kamu menyisihkan harta kamu untuk pembangunan masjid, itu namanya infak sunnah. Sunnah itu apa? Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa, tapi ini sangat dianjurkan. Di bawahnya wajib. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, infak mubah. Macam infak selanjutnya adalah infak mubah. Jenis ini sangat sering dilakukan. Jadi infak yang kecil-kecil, contohnya infak umpamanya kamu membeli Al-Quran, kemudian kamu infakkan ke masjid, hukumnya mubah. Mubah itu adalah boleh. Kemudian infak haram. Infak haram itu infak yang dilarang oleh agama. Contohnya apa? Kamu menyisihkan harta kamu untuk membangun gereja, itu tidak boleh. Itu infak yang dilarang oleh agama. Kemudian yang ketiga, rukun infak. Ini rukun infak. Jadi kalau orang berinfak itu mesti ada rukunnya, ada pelakunya. Yang pertama apa? Pemberi infak atau muwafiq, itu jelas. Berarti orang yang memberi infak. Yang kedua, penerima infak atau muwafiq lahu, atau penerima infak. Yang ketiga, barang yang diinfakkan. Kemudian yang keempat, ijab qabul. Ijab qabul itu serah terima. Kalau kamu menginfakkan sesuatu kepada seseorang, berarti harus ada yang menerima, kemudian ada ijab dan qabul. Sampai di sini bisa dipahami ya? Insyaallah. Kita lanjutkan. Syarat barang yang diinfakkan. Barang yang diinfakkan itu jelas terlihat wujudnya. Jadi barang itu nyata. Umpamanya kamu berinfak uang, itu harus ada wujudnya uang. Umpamanya kamu mau berinfak uang tapi uangnya tidak ada, mana bisa? Masih apa? Apa itu? Tidak kelihatan wujudnya, itu tidak boleh. Kemudian barang yang diinfakkan adalah barang yang memiliki nilai atau harga. Jadi
barang yang diinfakkan, kalau uang kemudian barang umpamanya Al-Quran itu kan merupakan barang-barang yang berharga. Apabila barang yang berharga itu apabila diinfakkan itu ada nilai manfaatnya. Itu tadi contohnya uang untuk pembangunan masjid, kemudian kamu infak Al-Quran untuk bisa dibaca anak-anak TPQ di masjid, itu sangat berharga. Kemudian yang ketiga, barang yang diinfakkan itu adalah betul-betul milik sendiri. Jadi kalau milik orang lain tidak boleh kamu infakkan. Jadi harus milik kamu sendiri. Betul statusnya kepemilikannya itu harus jelas milik sendiri. Sekarang hikmah berinfak. Infak merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim. Jadi kalau orang itu betul-betul beriman, pasti akan menjalankan perintah Allah. Salah satunya apa? Berinfak. Yang kedua, di dalam ibadah tergantung hikmah dan manfaat besar. Hikmah dan manfaat infak adalah sebagai realisasi iman kepada Allah. Itu tadi, kalau orang beriman harus menjalankan perintah Allah. Jadi infak itu bentuk realisasi dari iman itu sendiri. Yang ketiga, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat Islam. Jadi kalau infak itu kamu infakkan ke masjid, pembangunan masjid, ke pembangunan madrasah, itu merupakan infak untuk sarana prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam. Yang keempat, hikmahnya itu untuk menolong kaum du'afa yang memerlukan atau yang lemah. Ya, untuk materi infak bisa dipahami. Ya, kita lanjutkan tentang sodaqah. Pengertian sodaqah. Secara etimologi, kata sodaqah berasal dari bahasa Arab as-sodaqah. Pada awal pertumbuhan Islam, sodaqah diartikan dengan pemberian yang disunahkan atau sedekah sunnah. Sedangkan menurut secara terminologi, sodaqah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hampir sama. Kamu nanti kalau sudah memahami antara infak sama sodaqah, infak itu yang gini, sodaqah itu yang gini, nanti kamu akan bisa memahami bedanya infak sama sodaqah. Jadi sodaqah itu memberikan sesuatu tanpa ada mengharap tukaran atau imbalan, hanya mengharapkan ridho dari Allah. Hukum sodaqah adalah sunnah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 27, Bismillahirrahmanirrahim, intu betul sodaqati fani immahiya wa intufuha wa tutuhal fuqara'a wa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Ini merupakan yang menjadi dalil hukum sunnah sodaqah. Jadi artinya itu apa? Apabila jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikan dan memberikannya kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahan kamu, dan Allah meneliti apa yang kamu kerjakan. Jadi sodaqah itu banyak manfaatnya. Nanti akan kita bahas di akhir hikmah sodaqah. Jadi hukum sodaqah itu apa? Sunnah. Berarti sunnah itu sebenarnya sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam karena di bawah wajib. Yang ketiga, syarat-syarat sodaqah. Syarat sodaqah pertama, orang yang memberikan sodaqah itu sehat akalnya. Jadi benar-benar orang yang sehat, tidak gila. Kemudian sodaqah, penerima sodaqah haruslah orang-orang betul yang membutuhkan karena yang cukup kurang atur. Jadi
Maksudnya itu yang menerima sedekah itu harus orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Jangan orang kaya mendapat sedekah, itu kurang afdol. Yang ketiga, orang yang menerima sedekah adalah orang yang berhak memiliki sedekah. Sedekah kepada calon anak kalau nanti ibunya mengandung tidak dibenarkan. Jadi sedekah itu diberikan kepada orang-orang yang hari itu betul-betul ada. Tidak boleh kalau saya ingin sedekah kepada anak yang dikandung oleh ibu yang sedang hamil ini, itu tidak boleh. Jadi kan itu kan anaknya belum berwujud. Jadi sedekah itu harus kepada orang yang betul-betul nyata sudah ada. Yang keempat, barang yang disedekahkan harus bermanfaat bagi penerimanya. Jadi kalau kita bersedekah harus barang-barang yang itu ada manfaatnya bagi penggunanya. Sekarang rukun sedekah. Pertama, pemberi sedekah sudah jelas. Kalau ada pemberi itu sudah jelas. Kalau tidak ada pemberi ya tidak ada sedekah. Kemudian penerima sedekah. Kemudian yang tiga, ijab qabul. Artinya menyatakan memberikan kepada si penerima. Ijab qabul itu kan saya kasih kamu ini barang ini. Kemudian yang menerima, ya saya terima barang ini. Itu namanya ijab qabul. Yang keempat, barang atau benda yang disedekahkan. Itu rukun sedekah. Sekarang hikmahnya. Hikmah sedekah menumbuhkan ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau kita sering bersedekah, menolong fakir dan miskin, itu perasaan ukhuwah Islamiyah itu apa? Persatuan antara umat Islam itu akan terjalin. Kemudian dapat menghindarkan dari berbagai bencana. Orang yang sering sedekah, jadi sedekah itu menjadi tolak balak bagi kita. Kemudian akan dicintai oleh Allah. Jelas, orang yang suka menyedekahkan hartanya itu akan dicintai oleh Allah. Jadi sedekah itu bukannya kita rugi. Kita itu sedekah kalau matematika dunia emangnya berkurang. Tapi kalau matematika akhirat, sesungguhnya kalau kita bersedekah itu harta yang hakiki yaitu harta sedekah itu. Karena apa? Nanti disimpan di akhirat. Kemudian mendapat pahala yang mengalir terus. Nah, ini dalam sebuah hadis itu kan dikatakan apa itu? Idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Jadi salah satunya orang kalau meninggal dunia yang pahalanya terus mengalir itu adalah sedekah jariyah. Jadi harus kita ketika masih hidup di dunia harus sering-sering bersedekah. Orang yang sering bersedekah itu tidak akan miskin, malah akan menjadi kaya. Kalau nggak percaya buktikan sendiri. Kemudian sebagai obat dari penyakit, sedekah itu bisa menjadi obat dari penyakit. Kemudian akan bertambah rezekinya. Untuk pendalaman materi akan saya bagikan sebuah video, nanti kamu amati ya. Kamu amati. Kemudian setelah kamu amati, nanti kalian akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Kemudian kamu diskusikan tentang materi yang saya sampaikan, kemudian video yang saya tayangkan nanti. Ya, sebelum saya tampilkan video, saya bagi kelompoknya dulu ya. Untuk kelompok pertama, Mbak Fatma, Mbak Karisma, Mas Alif, Mas Wawan, dan Mas Karel. Itu kelompok 1. Kelompok 2, Mbak Mila, Mbak Amanda, Mas Krisna, Mas Arif, sama Mas Joko. Kelompok 3, Mbak Partuni dan Mbak Artini, Mbak Lia,
kemudian Mas Lukman, sama Mas Yuda. Jadi silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan video yang akan saya tampilkan untuk pendalaman materi. Dari berinfak dan bersedekah membahas 3 pembahasan. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian. Ya, coba kalian amati ini sebagai pendalaman materi ya. Diharapkan adik-adik semuanya bisa Tentang paham dan infak juga dan bisa sedekah. menjelaskan apa pengertian dan juga bisa menyebutkan contoh-contohnya dari berinfak dan bersedekah. Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas tentang hubungan antara infak dan sedekah. Bagaimana sih persamaannya? Apa perbedaannya juga? Kita juga harus pahami bersama. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang hikmahnya. Hikmah apa yang bisa kita ambil, manfaat apa yang bisa kita ambil dari kita berinfak dan bersedekah ini. Oke, langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari infak. Kita akan mengartikan infak ke dalam 2, yang itu pertama secara bahasa dan yang kedua secara istilah. Secara bahasa, infak berasal dari kata nafaqah yang artinya mengeluarkan, ya, mengeluarkan. Sedangkan secara istilah, infak itu berarti mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi kata kuncinya yang pertama adalah mengeluarkan. Kemudian yang kedua adalah harta benda. Kemudian yang ketiga adalah sesuai dengan kemampuannya. Itu adalah pengertian dari infak. Kemudian yang selanjutnya itu contoh-contoh dari infak. Ada beberapa contoh ya supaya kita lebih paham lagi tentang infak. Yang pertama itu kita bisa memberikan sejumlah uang kepada pengemis di jalan. Nah, itu disebut dengan infak karena kita mengeluarkan harta ya sesuai dengan kemampuan kita, berapapun jumlahnya. Kemudian yang kedua, contohnya kita memberikan atau menyantuni anak yatim dengan sejumlah uang untuk keperluan bulanan mereka. Nah, itu juga termasuk dari infak. Kemudian kita memberikan sejumlah uang kepada orang yang lanjut usia, itu juga dinamakan infak. Kemudian kita menyisihkan uang sebesar 50.000 kalau kita mampu di kotak amal yang kita jumpai itu di rumah makan, ya kita berikan sesuai dengan kemampuan kita, itu namanya juga infak. Kemudian kita memberikan sejumlah uang kepada ayah dan ibu kita setiap kita gajian atau mendapatkan uang, itu juga termasuk dari infak. Kemudian kita memberikan sejumlah harta kita kepada badan-badan atau lembaga untuk mengumpulkan sumbangan ya, bagi umat Islam di Palestina misalkan. Nah, itu juga termasuk dari infak. Ya, jadi infak itu segala sesuatu yang kita keluarkan ya, atau mengeluarkan sejumlah harta benda sesuai dengan kemampuan kita. Itu adalah infak. Bagaimana adik-adik? Sudah mengerti? Oke. Kakak rasa semuanya sudah cukup paham. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian dari sedekah. Sama seperti infak, itu ada 2 pengertian yang akan kita bahas. Yang pertama, secara bahasa. Sedekah itu dari bahasa Arabnya berasal dari kata sodako. Artinya adalah benar atau jujur. Ya, sodako, benar atau jujur. Apa maksudnya? Ya, secara istilah, sedekah itu adalah pemberian yang dilakukan seorang muslim yang benar atau jujur untuk kebaikan. Pemberian itu bisa apa saja, ya. Jadi memang sedekah ini lebih luas pengertiannya daripada infak. Jadi pemberian apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim, ya, yang memang benar untuk kebaikan. Itu pengertian dari sedekah. Ya, setelah melihat video untuk pendalaman materi, kemudian
sudah kamu diskusikan dengan teman-teman kalian, sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, untuk kelompok 2 silakan maju. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sedekah. Pengertian sedekah. Secara bahasa, sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu sedekah, yang artinya pemberian yang disunahkan. Secara istilah, sedekah adalah pemberian sesuatu tanpa ada tukarannya, hanya mengharap ridho dari Allah. Hukum sedekah adalah sunnah sesuai dengan riwayat Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 271 yang artinya, jika kamu menampakkan sedekah sudah kamu, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang yang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Syarat-syarat sedekah: 1. Orang yang memberi sedekah sehat akalnya. 2. Menerima sedekah adalah betul-betul orang yang membutuhkan. 3. Orang yang menerima sedekah adalah orang yang tidak memiliki. 4. Orang yang disedekahkan harus hormat. Rukun sedekah. 1. Pemberi sedekah. 2. Penerima sedekah. 3. Ijab kabul. 4. Barang atau benda yang disedekahkan. Hikmah sedekah. 1. Menumbuhkan ukhuwah Islamiyah. 2. Dapat menghindarkan dari bencana. 3. Akan dicintai Allah. 4. Mendapat pahala yang mengalir terus. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Alhamdulillah sudah ada yang presentasi di depan, yaitu kelompok 2. Semoga kalian untuk materi infak, sedekah dan hadiah bisa dipahami. Tapi mari kita simpulkan bersama-sama. Akan saya tanya, apa itu arti infak? Infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan atau tidak. Ya, infak. Sedangkan pengertian sedekah apa? Pengertian sedekah. Sedekah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pengertian hadiah. Hadiah adalah memberikan sesuatu tanpa ada imbalannya dan dibawa ke tempat orang yang akan diberi dengan maksud memuliakannya. Ya. Jadi dari ketiga materi yang kita pelajari hari ini, infak, sedekah, hadiah, pada intinya itu kita mengeluarkan harta yang kita miliki untuk orang lain, untuk mengharapkan ridho dari Allah. Hingga kelak di akhirat kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga materi pada kesempatan pagi hari ini bisa dipahami, kemudian bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari kita. Ya, sebelum kita akhiri, mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.